Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adijanudrat di bawah NIM 24010106000. Di sini saya akan membuat UTS basis data lanjut, di mana tugasnya yaitu membuat konseptual data model dan fisikal data model. Di sini saya akan mengangkat judul toko HP. Yang pertama, kita harus membuka Power Designer terlebih dahulu. Selanjutnya, toko HP ini memiliki 8 entitas. Nah, mana entitas pertama ini di mana entitas pertama ini kita akan beri namanya Pro. Nah, di produk ini terdapat 8 atribut juga. Yang pertama ada ID produk. Yang kedua ada nama produk. Nama produk. Yang tiga ada merek. Kita tulis nama merek produk saja. Selanjutnya ada harga produk. Harga produk. Di sini kalau kita ingin menulis spasi tidak bisa spasi, harus menggunakan underscore. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk. Yang keenam ada warna produk. Produk. Selanjutnya yang ketujuh ada tanggal rilis produk. Yang terakhir yang ke-8 ada gambar. Baik, di sini untuk datanya, kalau ID produk itu kita akan menggunakan integer. Dan ID produk ini kita jadikan sebagai primary key. Untuk nama produk kita menggunakan varchar dengan panjang 20 saja. Selanjutnya ada merek produk. Merek produk dengan panjang menggunakan varchar dan panjang 20 juga. Selanjutnya ada harga produk. Harga ini kita menggunakan varchar juga, panjang 20. Spesifikasi produk. Terus spesifikasi produknya kita menggunakan varchar dengan panjang 20. Selanjutnya ada warna produk. Warna produk juga menggunakan varchar ya, yang panjang 20 juga. Selanjutnya ada tanggal rilis produk, kita menggunakan date. Ini ada gambar produk, kita menggunakan varchar. Panjangnya sama aja 20. Ya, mungkin segini saja atribut dari entitas produk. Kita play dan oke. Kita geser dulu. Lanjut yang ke entity kedua, terdapat pelanggan. Kita tulis pelanggan. Di pelanggan ini memiliki 8 atribut juga, di mana yang pertama ada ID produk, ID pelanggan ya, pelanggan. Setelah itu yang kedua ada nama pelanggan. Itu yang ketiga ada alamat pelanggan. Selanjutnya ada nomor telepon. Kita gede aja. Selanjutnya ada email pelanggan. Di nomor 6 terdapat tanggal lahir pelanggan. Tanggal lahir
pelanggan. Nomor 7 ada jenis kelamin, dan yang terakhir ada riwayat pembelian. Segini saja ya. Mungkin segini saja atribut dari entitas pelanggan. Setelah itu kita ubah gini ya datanya. Yang pertama ada ID pelanggan. ID pelanggan kita menggunakan integer, dan ID pelanggan kita jadikan primary key-nya. Setelah itu nomor 2 ada nama pelanggan, di mana nama pelanggan menggunakan varchar dengan panjang 30. Setelah itu ada alamat pelanggan. Alamat pelanggan kita gunakan varchar juga, panjang 30. Setelah itu maaf ada nomor telepon. Nomor telepon kita menggunakan integer. Email pelanggan kita menggunakan varchar dengan panjang 30. Setelah itu tanggal lahir kita menggunakan date. Ada jenis kelamin menggunakan varchar juga, kita panjangnya 10. Dan ada riwayat pembelian, karena riwayat ini menggunakan tanggal, kita menggunakan date. Segini saja ya atribut dari pelanggan. Kita pilih dulu. Oke, kita pinggirkan lagi. Selanjutnya ada nomor 3 ada transaksi. Di transaksi ini juga memiliki 8 atribut ya. Yang pertama ada ID transaksi. Setelah itu ada tanggal transaksi. Setelah itu ada total pembayaran. Setelah itu ada metode pembayaran. Skor. Setelah ada metode pembayaran ada status transaksi. Yang nomor 6 ada jumlah produk. Nomor 7 ada diskon. Yang terakhir ada, mungkin kita akan isi catatan transaksi. Ini aja ya atribut dari entitas transaksi. Selanjutnya kita ubah datanya. Biasa kalau ID itu menggunakan integer dan kita jadikan primary key-nya. Setelah itu ada tanggal transaksi. Untuk tanggalnya kita menggunakan date. Setelah itu ada total pembayaran. Total pembayaran itu menggunakan varchar dengan panjang 30. Setelah itu ada metode pembayaran. Metode pembayaran menggunakan varchar dengan panjang 30 juga sama. Setelah itu status transaksi. Statusnya kita menggunakan varchar panjang juga 30. Setelah itu ada jumlah produk. Jumlah produk kita menggunakan integer. Setelah itu ada diskon. Diskon kita menggunakan varchar yang panjang 10 saya. Dan catatan transaksi. Catatan transaksi kita menggunakan varchar dan panjangnya juga 30. Nah, segini saja kita apply dan oke. Nah, kita pinggirkan dulu. Untuk yang keempat terdapat karyawan, di mana karyawan juga memiliki 8 atribut. Yang pertama ada ID
karyawan. Yang kedua, nama karyawan. Yang ketiga ada jabatan karyawan, itu kita ganti gaji karyawan. Dan nomor 5 ada tanggal bergabung. Nomor 6 ada nomor telepon. Yaitu nomor 7 ada alamat karyawan. Nomor 8 ada email karyawan. Nah, itu kita ganti data lagi. Kalau di karyawan kita menggunakan integer dengan primary key. Kita jadikan primary key. Setelah itu nama karyawan menggunakan varchar dengan panjang 30. Setelah itu ada jabatan karyawan, kita juga menggunakan varchar dengan 30. Setelah itu ada gaji karyawan, kita juga menggunakan varchar 30. Nah, itu ada tanggal bergabung. Untuk tanggal bergabung kita menggunakan date. Untuk nomor telepon kita menggunakan integer. Untuk alamat karyawan kita menggunakan varchar dengan panjang 30 juga. Setelah itu untuk email karyawan kita menggunakan varchar dengan panjang 30. Nah, mungkin segini saja ya atribut dari entitas karyawan. Kita apply dan kita oke. Kita geser dulu. Selanjutnya entitas kelima ada kita layar, dimana pertama ini kita akan menulis ID supplier. Nah, itu nama supplier. Nah, itu ada mungkin kita alamat supplier. Nah, itu ada nomor telepon underscore supplier. Selanjutnya nomor 5 ada email supplier. Nomor 6 ada mungkin tanggal kerjasama. Yang ke-7 rating. Dan yang terakhir ada catatan saja. Selanjutnya kita ubah ini datanya. Untuk data ID supplier kita tetap menggunakan integer dengan menjadi ID-nya menjadi primary key. Setelah itu ada nama supplier, kita menggunakan varchar dengan panjang 30. Setelah itu ada alamat kita menggunakan varchar dengan panjang 30 juga. Setelah itu ada nomor telepon, di mana nomor telepon ini kita menggunakan integer, yaitu ada email supplier. Email kita menggunakan varchar dengan panjang 30, variabel karakter ya varchar itu. Itu ada tanggal kerjasama kita menggunakan date. Untuk rating kita menggunakan integer, dan catatan kita menggunakan varchar atau variabel karakter dengan panjang 30. Nah, mungkin segini saja ya
atribut dari entitas supplier. Kita klik dan oke. Kita geser dahulu. Nah, selanjutnya entitas ke-6. Di entitas ke-6 ini ada, kita nulis ini kategori produk. Di kategori produk terdapat 8 entitas juga, di mana entitas pertama ada ID kategori. Nah, itu ada nama kategori. Selanjutnya ada jumlah produk. Setelah itu ada gambar kategori. Setelah itu nomor kelima ada tanggal dibeli. Setelah itu tanggal diperbarui, ya, tanggal diperbarui. Setelah itu nomor 7 ada stok kategori produk. Dan yang terakhir ada, kita tulis deskripsi saja. Nah, segini saja mungkin ya. Setelah itu ini ID kategori kita menggunakan integer, dan ID kategori kita jadikan primary key. Setelah itu ada nama kategori. Nama kategori kita menggunakan varchar atau variabel karakter dengan panjang 30. Setelah itu ada gambar kategori. Kita gambar kategori juga menggunakan varchar panjang 30 juga. Setelah itu ada tanggal dibeli. Tanggal dibeli kita menggunakan date. Untuk tanggal diperbarui kita juga date kita gunakan. Setelah itu untuk stok kategori kita menggunakan integer, dan deskripsi menggunakan variabel karakter dengan panjang 30. Kita apply. Oke. Nah, itu entitas ketujuh. Entitas ketujuh terdapat mungkin stok, dimana stok juga memiliki 8 entitas, yakni yang pertama ID stok. Satu ada nama stok. Setelah itu ada jumlah tersedia. Setelah itu ada jumlah terjual. Setelah ada jumlah terjual, kita isi tanggal pembaruan stok ya. Nah, setelah itu nomor 6 ada lokasi penyimpanan. Nomor 7 ada status stok. Dan yang terakhir ada catatan stok. Nah, mungkin segini aja ya dari entitas stok. Atributnya segini saja, nomor 8 atribut. Selanjutnya kita ubah datanya lagi, dimana data ID stok ini kita tetap menggunakan integer dengan jadikan primary key. Setelah itu ada nama stok, kita menggunakan variabel karakter dengan panjang 30.
Itu ada jumlah tersedia kita menggunakan integer. Untuk jumlah terjual juga kita menggunakan integer ya. Itu ada tanggal pembayaran, tanggal pembelian, tanggal ini tanggal apa ya dia? Oh, tanggal pembaruan stok. Tanggal itu kita menggunakan date, dan untuk lokasi penyimpanan kita menggunakan varchar yang 30 juga. Setelah itu ada status stok kita menggunakan varchar dengan panjang 30 juga. Setelah itu ada catatan stok, di catatan stok juga menggunakan varchar dengan panjang 30. Segini saja, kita play dan oke. Kita taruh sini. Selanjutnya ada nomor 8. Nomor 8 ini terdapat mungkin kita akan menaruh promosi, di mana promosi ini juga memiliki 8 atribut. Yang pertama, ID promosi. Setelah itu ada nama promosi. Setelah itu, setelah nama promosi ada diskon promosi. Setelah ada diskon promosi, ada tanggal mulai promosi. Setelah itu nomor 5 ada pastinya kalau ada tanggal mulai ada tanggal berakhir promosi. Nah, nomor 6 terdapat syarat dan tidak boleh menggunakan spasi, harus menggunakan yang menggunakan strip bawah dan ketentuan. Strip bawah ada underscore ya. Setelah itu ada syarat promosi, dan yang terakhir ada ini ada 2 ya. Kita ganti nih. Ini kita pakai deskripsi dulu. Deskripsi promosi. Mungkin kita ganti dulu karena kita ganti jadi teks. Mungkin segini saja. 8 atribut dari entitas promosi kita apply. Nah, sekarang kita hitung dulu, ini sudah 8. 1 2 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 4 5 6 7 8. 4 5 6 8. 4 5 6 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Oke, berarti ini sudah 8 ya. Lalu kita akan atur posisinya biar untuk menyambungkan relasi itu agar gampang. Jadi ya, kita mungkin atau biar gampang. Ntar dulu. Maaf, ada notif ini, ada gangguan dikit. Mungkin ya. Kita naruh relasi dulu ya, langsung. Mana mungkin pelanggan. Pelanggan memiliki relasi terhadap transaksi. Kita ke samping aja dulu. Kita pelanggan sini dan transaksi sini.
Setelah itu transaksi, kita kecilkan dulu bentar biar gampang. Setelah itu harus ini dulu. Setelah itu transaksi memiliki produk. Nah, setelah itu ada, kalau ada produk pasti ada supplier. Kita supplier memiliki relasi kepada produk. Setelah itu terdapat kategori produk. Oh ya, kategori produk memiliki relasi terhadap produk. Nah, kita coba ya, biar ke bawah dia. Oh, nah, ini. Setelah itu terdapat oh ya, produk pasti migrasi ke promosi. Setelah itu stok ke produk. Setelah itu karyawan ke pelanggan. Karyawan bisa transaksi. Kenapa ke transaksi? Karena karyawan yang melakukan transaksi dan pelanggan juga melakukan transaksi. Jadi begini ya. Setelah itu produk memiliki supplier memiliki relasi kepada produk dan kategori produk juga memiliki relasi kepada produk. Jadi produk ini tengah pas. Ini. Setelah itu kita cek dulu ya apakah ada error atau enggak sebelum kita jadikan PDM. Oke. Oh, ada error. Ini ada error ya. Kalau ada gini kita lihat dulu di mana errornya. Jadi errornya ada di kategori produk. Jumlah produk. Itu jumlah produk. Mana kategori produk? Kategori produk pada jumlah produk. Dengan nah ini guys. Jumlah produk. Jadi ini nggak boleh sama ya. Nggak boleh sama tulisannya jumlah produk. Kalau sama dia bakal error kayak gini. Kalau error tuh kita nggak bisa jadiin PDM nanti dia. Jadi salahnya nih di transaksi dan kategori produk karena tulisannya ini sama jumlah produk. Jadi kita ganti saja salah satunya mungkin di mana nih? Di kategori produk. Mungkin kita ganti di kategori produk ya. Jadi kita hapus dulu nih. Kita ganti menggunakan jumlah kategori produk. Kita apply dulu. Baru kita oke. Nah, kita cek lagi. Nah, untuk errornya nggak ada ya. Ini adanya di warning aja. Kalau warning itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi coba kita lihat deskripsi promosi. Ini deskripsi promosi kita harus salah di mana? Oh, ini nggak isi. Kita lupa jadiin primary key nih. Ini harus ada primary key-nya. Kita apply dulu. Tadi mana deskripsi promosi? Oh, ini kita lupa naruh gini nih datanya nih. Kita naruh data dulu, integer. Sama promosi kita menggunakan varchar 30. Nah, itu ada diskon promosi menggunakan varchar juga 20%. Nah, itu ada tanggal mulai kita menggunakan date. Itu ada tanggal berakhir kita menggunakan date juga. Nah, itu ada syarat ketentuan menggunakan varchar panjang 30. Oke. Pada status promosi kita menggunakan varchar 30. Nah, itu ada deskripsi kita menggunakan 30 juga. Maaf ada gangguan waktu. Kita apply dulu baru kita oke. Setelah itu kita cek kembali.
Kita oke dulu. Nah, mungkin ini ada salah nih di jumlah kategori produk. Lah, jumlah kategori. Oh ya, ini untuk jumlah kategori produk belum kita kasih gini ya. Belum kita kasih datanya lupa. Jumlah kategori produk kita menggunakan integer dan oke. Kita apply dan kita klik oke. Kita bisa cek sekarang lagi. Sudah oke. Berarti ini sudah ya, tidak ada warning dan tidak ada error. Kalau sudah tidak ada gini, berarti kita bisa jadikan PDM. Tapi sebelum kita jadikan PDM, kita harus ngasih nama untuk relationship-nya dulu dan melihat untuk menambahkan relasi-relasi. Mungkin ada many to many atau one to one, ada many to one. Jadi yang pertama itu ada pelanggan ke transaksi. Satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Jadi ini kita taruh melakukan ya. Melakukan. Oke. Jadi satu pelanggan itu bisa melakukan banyak transaksi. Selanjutnya ada karyawan. Satu karyawan bisa bisa hmm, bisa karyawan bisa melakukan bisa kayak kalau melakukan kayak nggak bisa deh lakukan. Berarti nggak boleh sama deh, nggak boleh sama ini ya. Untuk nama dari relasi juga nggak boleh sama. Jadi satu karyawan bisa membantu banyak transaksi. Kita membantu. Lanjutnya ada transaksi ke produk. Satu transaksi bisa banyak produk. Nah, banyak transaksi bisa dilakukan oleh banyak produk. Banyak transaksi. Nanti pakai many to many. Kalau bisa banyak transaksi itu bisa di banyak transaksi bisa diginin oleh banyak produk juga. Kita menggunakan many to many. Boleh kita lupa ganti namanya. Jadi itu nama banyak transaksi bisa mungkin apa ya, banyak transaksi bisa perlu bisa kita mungkin belum tahu. Banyak transaksi bisa untuk mungkin bisa dilakukan bisa tidak masih banyak transaksi kita loncat dulu nanti kita cari. Kita bisa kalau kasih kapan. Banyak transaksi bisa digunakan banyak produk. Nah, pilih. Nah, nanti ada stok. Satu stok. Bagusnya apa? Stok. Stok bisa. Ya, stok bisa. Kita banyak stok bisa mendapatkan banyak produk. Nah, banyak stok mendapatkan. Jadi sini many to many juga ya. Apply dan oke. Udah promosi ke produk ini cuma one to one ya. Kalau satu promosi itu hanya bisa didapatkan oleh satu produk. Didapatkan. Oke. Setelah itu ada
kategori produk. Untuk kategori produk ini one to many ya, karena satu kategori produk hanya bisa dapat mungkin kita satu kategori produk bisa produknya ada, itu kalau produknya ada banyak ada, itu kalau produk ada banyak. Nah mungkin gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada nomor 3, ada ke supplier produk. Satu supplier bisa, tapi banyak supplier bisa. Satu supplier bisa mengirim. Nah oke, nah mungkin segini saja ya dari CDM ya. Dari awal ada, kita lihat dulu, kita review dari tabel pelanggan, melakukan banyak transaksi, memiliki relasi terhadap transaksi. Setelah itu dari karyawan juga memiliki relasi terhadap transaksi. Setelah itu transaksi memiliki relasi pada produk. Selanjutnya ada supplier, di mana supplier ini memiliki relasi juga terhadap produk. Dan stok memiliki juga relasi pada produk. Dan promosi memiliki relasi kepada produk. Dan terakhir ada kategori produk juga memiliki relasi kepada produk. Mungkin segini saja ya dari CDM. Kali ini kita akan mengubahnya ke PDF. Gimana cara mengubah ke PDF itu? Dengan kita mencari tools ini. Ini kok ada ya? Harusnya di tools ya. Kok ada ya? Bentar loh. Mungkin ada kesalahan ini. Kenapa tidak ada? Harusnya dia di tool ya. Coba kita lihat dulu. Ini penyedia BMS. Bukan ini. Udah ada ya? Mungkin mohon maaf, mungkin kita cut dulu ya untuk mencari kenapa ini tidak ada membuat PDM ini. Bentar ya. Mohon maaf, kita jeda dulu sebentar ya. Nah, baik. Jadi saya akan lanjutkan. Tadi ada sedikit, mungkin ada bug ya, sedikit bug di aplikasinya. Sekarang ini sudah ada. Tadi saya sempat restart laptop dulu. Jadi lanjut, cara membuat PM ini. Pertama kita mencari tools dulu ini, tools. Kemudian kita mencari physical data model. Nah, di sini kita menggunakan PostgreSQL 8 karena petunjuknya yang disuruh oleh Pak dosen ke sini. Selanjutnya kita mencet oke saja langsung. Nah, ini sudah ya. Hasilnya bakal kayak gini. Kita atur dulu sebentar. Dimana jika memiliki relasi many to many, maka akan terjadi pembuatan entitas baru seperti ini. Ini karena many to many, maka terjadi pembuatan entitas baru. Di sini mungkin ada penambahan di foreign key. Mungkin ini akan kita tambahkan sedikit ya. Mana kolom sini menggunakan transaksi produk, tanggal transaksi. Selanjutnya ada diskon. Selanjutnya jumlah produk dan metode
pembayaran. Mungkin segini saja yang kita tambahkan ya. Mana tanggal transaksi kita menggunakan date. Diskon kita menggunakan di sini diskonnya menggunakan varchar, ini kita menggunakan varchar juga. Selanjutnya ada jumlah produk kita menggunakan integer. Dan metode pembayaran kita memakai variabel varchar. Oke, kita apply dan kita oke. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ada error atau tidak lagi ya. Kita F4, oke. Di sini cuma ada gini ya, warning aja. Ini digunakan FK mendapat. Kita lihat. Kalau warning itu tidak apa-apa ya, yang penting tidak ada error saja. Warning ini termasuk segini saja. Kita lihat. Nah, ini untuk hasilnya tidak ada error, cuma ada warning 2 di entitas yang baru di many to many ya. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Ini hasil dari ini CDM, CDM dan PDM. Sekian, saya tutup dengan parameter Om santai Om dan selamat siang.